F1 adalah olahraga balapan yang sangat diminati oleh banyak orang di dunia dan F1 sendiri memiliki julukan sebagai the pinnacle of motorsport. Karena itulah banyak anak-anak muda yang sangat cinta dengan balapan memiliki mimpi dan harapan bahwa mereka suatu saat nanti itu bakal balapan di F1. Olahraga balapan yang sangat epik, berbahaya, dan mahal tentunya. Tapi untuk menuju ke sana tentu ada tahap-tahapnya. Sama kayak sepak bola yang dimana kalau lu mau langsung main di tim utama, lu harus berkembang dan menunjukkan kelayakan lu di tim akademi. Lalu di MotoGP, ada juga kan Moto2 dan Moto3 tuh. F1 juga punya itu, yaitu Formula 2 dan Formula 3. Series di mana pembalap-pembalap muda itu saling jambak-jambakan ya untuk membuktikan ke tim-tim F1 bahwa mereka tuh layak untuk berada di F1. Nah sekarang, gue akan menjelaskan mengapa kalian harus nonton F2 dan F3. Nah, F2 dan F3 merupakan salah dua dari banyak feeder series di luar sana, dan tujuan feeder series kayak gini diadakan ialah sebagai wadah pembalap muda untuk menunjukkan potensialnya dan naik ke F1. Ingat, F1 memiliki sistem super license, dan kalau lu mau naik ke F1, lu harus punya 40 poin super license, dan cara untuk dapetin poin-poin itu, ialah salah satunya lu harus balapan di series kayak F2 dan F3 ini. Juara F2 aja lu udah dapat 40 poin, dimana itu cukup untuk naik ke F1. Kalau ada lowongan juga tapi. Nah, kalian fans F1, kalau ngerasa bahwa F1 yang menang itu-itu aja dan bosen ngeliatnya ya kan, yang menang itu-itu aja, Anda bakal jarang ngeliat itu di F2 atau F3. Karena mobil-mobil yang mereka gunakan di F2 atau F3 itu menggunakan spek yang sama. Tapi bukan berarti semua tim tuh rata. Karena tergantung mekanik-mekanik timnya. Karena mekanik terbaik dapat membuat setup yang bagus dan membuat tim tuh bagus. Tim kayak Prema dan ART itu yang biasanya memiliki mekanik-mekanik yang bagus. Jadi nggak kaget kalau mereka tuh akan selalu di depan dibandingkan dengan tim lain. Jadi, karena regulasi spek sama inilah yang ngebuat persaingan F2 dan F3 itu ketat dan membuat balapan juga lebih seru. Lalu dari segi pembalap, seperti yang gue bilang tadi, F2 dan F3 merupakan wadah pembalap muda untuk menunjukkan potensialnya. Rasanya kayak asik aja gitu kan, ngelihat pembalap-pembalap muda dan bertalenta saling balapan untuk kursi di F1. Apalagi kita juga bisa sambil melihat dan memantau mana pembalap yang memiliki potensi untuk menjadi challenger di F1 di masa depan. Mana yang kemungkinan akan naik ke F1 tahun depannya, dan yang pasti, mana yang kemungkinan akan selama-lamanya di F2. Apalagi kalau di musim itu persaingannya ketat. Wah, dijamin seru, dan bisa dibilang sama serunya kayak F1. Karena ini juga merupakan feeder series untuk pembalap muda, banyak tim-tim F1 menurunkan pembalap akademi atau junior mereka di series ini. Dan biasanya, pembalap-pembalap akademi tim F1 itu, yang jago-jago ya biasanya ya. Jadi kalian mungkin akan melihat beberapa mobil mereka yang berlivery Red Bull, Williams, Alpine, dan lain-lain di feeder series ini. F2 sendiri sudah terbukti juga bahwa mereka berhasil dalam menciptakan talenta-talenta baru yang nantinya berhasil naik ke F1, atau setidaknya berada di lingkungan F1. Contohnya, juara F2 2017 Saipul Leclerc mampu naik ke F1 2018 dan sekarang berada di Ferrari. Juara F2 2018 George Russell mampu naik ke F1 2019 dan sekarang berada di Mercedes. Juara F2 2020 Mick Schumacher mampu naik ke F1 2021 dan sempat menjalani 2 musim bersama Haas sampai akhirnya dia yang menjadi reserve dari Mercedes, tapi kan masih di lingkungan F1 ya. Juara F2 2021, Oscar Piastri mampu naik ke F1 2023 bersama McLaren. Dan juara F2 2022 dan yang baru-baru ini, yaitu Felipe Drugovich, menjadi reserve driver Aston Martin, ngetes mobil AMR23 mereka di pre-season testing, dan nyaris balapan di Bahrain Grand Prix seandainya Lancelot masih belum sembuh waktu itu. Jadi semua juara F2 sampai sekarang ini mampu setidaknya berada di lingkungan F1. Dan kita lihat, siapakah pembalap F2 musim ini yang akan juara dan naik ke F1 nantinya sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kalian heran, kenapa banyak fans F1 tuh nge-hype pembalap kayak Russell, Saipul, dan Piastri sebagai calon juara dunia F1 nantinya, itu karena mereka sudah menunjukkan talentanya di sini. Dan lebih amazingnya lagi, mereka melakukan itu di musim pertamanya. Dan yang lebih amazingnya lagi, mereka juga juara F3 atau GP3 saat itu di tahun sebelumnya. Jadi jangan heran, mengapa hype mereka tuh gede.
Seperti kalian yang jangan heran kalau Ferrari ngelawak lagi musim ini. Setelah mendengar pembahasan gue tadi, mungkin kalian juga penasaran dan mencoba untuk menonton F2 dan F3 ini nantinya. Tapi kalian mungkin juga bakal bingung sama sistemnya pas pertama kali nonton, karena emang sedikit berbeda dari F1. Dan tenang aja, gue akan bahas sistemnya di sini. Jadi hari Jumat mereka melakukan 1 kali free practice. Iya, 1 kali doang. Dan qualifying. Di hari Sabtunya, mereka mengadakan sprint race dan feature race atau balapan yang biasa ya, utama itu di hari Minggu. Oh, jadi ada sprint race juga ya mereka? Iya dong, justru duluan mereka yang mengadakan sprint race ini dibandingkan F1 ya. Nah, sistemnya itu gini, top 10 dari qualifying akan di-reverse untuk sprint race. Jadi semisal lu dapat pole, lu bakal start P10 di sprint race. Kalau F3 sama aja, bedanya top 12 yang bakal di-reverse. Jadi kalau lu finish di pole, di qualifying, berarti lu startnya dari P12 di sprint race. Nah, sistem point sprint race untuk F2 ialah top 8 dapat poin. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau F3, top 10 dapat poin. Dari 10 sampai 1 ya tapi ya. Fastest lap dihitung 1 poin, dan pole dihitung 2 poin. Wes, kalau sistem ini diterapin musim lalu di F1, Seipel bisa lah dapat poin karena pole terus ya kan? Tapi nggak ada bedanya juga, soalnya tetap aja P2 di standings. Nah, kalau feature race ya sama aja lah, kayak F1 sistem poinnya. Dan starting grid ditentukan dari hasil qualifying Jumatnya. Nah, udah ngerti ya sistem poinnya ya? Lalu kalendernya gimana bang? Apakah dia sama kayak F1? Oh, kalau kalendernya ngikutin weekend F1, tapi nggak 23 sirkuitnya juga. F2 bakal ke 14 sirkuit musim ini, sedangkan F3 hanya 10 sirkuit aja. Untuk kalender lebih lengkapnya bisa dicek aja di web mereka atau Wikipedia ya kan? Kayaknya nggak sulit lah ya untuk ke Google Chrome dan ngecek. Harus sering-sering pakai Chrome lah ya kan? Apalagi fans McLaren biar mereka bisa kembali kompetitif. Nah, untuk F2 terdapat 11 tim, yang berarti 22 pembalap. Untuk F3, hanya 10 tim aja, tapi satu tim tuh ada 3 pembalap, yang berarti ada 30 pembalap di grid. Dan juga ya, dan kalau ngeliat grid F3 musim ini, seperti bersaing untuk gelar juara akan sangat ketat seperti biasa. Kalau F2, meskipun gridnya penuh dengan talenta, feeling gue Theo Pourchaire akan sedikit mendominasi musim ini. Tapi bisa aja gue salah. Intinya, F2 dan F3 ini adalah feeder series di mana suatu hal dapat berubah dengan cepat. Seperti Mick Schumacher 2020 ya. Nah, gue udah bahas mengapa kalian harus nonton F2 dan F3 beserta sistemnya. Semoga kalian mulai sekarang, ya nggak harus juga sih, tapi ya kalau kalian pengen aja, bisa nonton dan memantau pembalap-pembalap muda dan bertalenta ini. Dan Roy Nissany. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow IG gue ya sekalian. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.